Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wa lisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khabir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabiru ya Hakim ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus segenap tokoh masyarakat hadir di sini, Bapak Ketua RT sekaligus Ketua DKM,
Mushola Al-Hikmah, Bapak Haji Bujiono dan para jamaah yang lainnya, yang semuanya mudah-mudahan digolongkan oleh Allah termasuk golongan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita awali dengan sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan tholabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak semua orang yang dipilih oleh Allah bisa seperti kita saat ini. Banyak saudara kita yang ada kesempatan, yang ada waktu, ya badannya dikasih sehat, tapi karena tidak dipilih oleh Allah, maka tidak bisa berkumpul seperti kita pada malam hari ini. Makanya kita ini harus alhamdulillah, mumpung masih dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, mari kita gunakan kesempatan kesehatan ini untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu bukti kita syukur kepada Allah, mari kita ingat saudara kita ada yang lagi sakit, ya kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Wabil khusus ini ada saudara kita yang mohon bantuan bacaan surat Fatihahnya kepada para jamaah. Yuk kita bacakan surat Fatihah. Wabil khusus kita tunjukkan kepada saudara kita Bapak Haji Sugeng Priyadi bin Bapak Suwadi, yaitu yang kedua adalah bapaknya saudara kita Bapak Cecep, yaitu Bapak Ali Yusuf bin Bapak Iing, yang ketiga Bapak Junadi. Ini ketiga-tiganya baru sakit. Mudah-mudahan berkat keikhlasan doa kita semua, doa para jamaah, Allah Ta'ala segera mengangkat penyakitnya, segera menyembuhkan penyakitnya, dan bisa kembali beraktivitas ibadah seperti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita akan mengkaji tentang surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Kemarin kita sudah sampai ayat yang kedua, yaitu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana kemarin sudah saya anjurkan untuk mempraktekkan ayat ini setiap mau mengawali perbuatan yang mengandung kebaikan supaya diawali dengan membaca Bismillah. Kalau sudah selesai melakukan pekerjaan, kita tutup dengan Alhamdulillah. Ini sudah dipraktekkan ya. Dua ayat ini supaya dipraktekkan. Karena kalau kita sering mempraktekkan ayat ini, insya Allah hidup kita akan berkah, ya. Hidup kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun kalau memang kita sering mempraktekkan dua ayat ini. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim bermakna Ar-Rahman ini adalah sighat mubalaghah. Artinya ini mengandung keseluruhan. Ai azimur rahmah, rahmat yang paling agung. Kenapa dikatakan azimur rahmah? Karena Ar-Rahman ini sifatnya umum, menyeluruh. Yang Islam ya dikasih nikmat, yang tidak Islam juga dikasih nikmat. Yang sholat ya dikasih nikmat, yang tidak sholat ya dikasih nikmat. Ini, jadi Allah itu punya sifat Rahman. Nah, kalau kita ingat ke sini, maka manusia ini mestinya harus jembar dadanya, gak boleh sentimen. Wong Allah aja gak sentimen kok. Kita kok benci sama-sama manusia. Baru beda baju aja udah bentrok, baru beda golongan sudah gak mau gak mau rukun. Ingat, Allah itu sudah mengajari bahwa Allah punya sifat Rahman. Semuanya ya dikasih. Artinya kita dalam bergaul ya semuanya dirangkul. Jangan hanya gara-gara beda dikit aja kita nggak mau akur, nggak mau rukun. Nah kan kita nggak memahami kalau Allah punya sifat Ar-Rahman. Itu ya. Ini prakteknya begitu. Kalau kita ingat ke sana, kita tidur tuh enak gitu. Kumpul sama siapapun kita itu enak. Gak perlu kita gontok-gontokan, gak perlu kita berantem tiap hari gara-gara beda paham. Ini ya, karena Allah punya sifat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Azimur Rahman. Nikmat apa rahmat yang paling agung. Sehingga wahwa ismun amun fi jami' anwa'ir rahmah. Jadi sifat Ar-Rahman ini adalah merupakan sifatnya Allah yang sifatnya umum, yang meliputi semuanya rahmat. Ya, rahmat ini, semuanya rahmat ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk makhluknya, baik makhluknya ini taat maupun makhluknya tidak mau taat. Saking besarnya rahmat itu, maka ada para ulama
mengatakan wa aksarul ulama ala anna rahman ismun muhtasun billahi azza wa jalla. Ar-Rahman ini menurut ulama nama yang hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu Pak, kok ada orang namanya Rahman. Nah, kalau kita punya anak atau punya saudara kok dinamai Rahman, ini harus ada tambahannya. Tambahannya apa? Abdur Rahman. Nah, itu baru boleh. Kalau hanya Rahman saja nggak boleh. Karena Rahman ini miliknya Allah. Tapi kalau dikasih Abdur Rahman, nah ini baru boleh. Abdul itu hamba, Ar-Rahman adalah Allah. Abdur Rahman hambanya Allah. Itu. Ya, jadi kalau kita menamakan anak pakai dari Asmaul Husna, ini harus ditambahi Abdul. Ya, Rozak, Ar-Rozak, Abdul Rozak. Kan itu. Rahman, Abdul Rahman. Itu. Rahim, Abdul Rahim. Nah, itu. Ya, jadi jangan semata-mata langsung namanya siapa namanya Rahman. Kalau Rahman itu namanya Allah, harus tambah Abdur Rahman, Abdur Razak, Abdur Rahim. Ya, ini baru benar. Ya, jangan ini kalau nama aja kok Pado. Ya, nama juga ini kalau salah pengertian ya bisa salah tujuan. Dan gitu. Makanya jangan asal bahasa Arab namanya. Ya, ini namanya asal bahasa Arab. Bahasa Arab namanya siapa namanya? Dinamai Abdul Nar. Abdul itu hamba, nar itu neraka, hamba ini neraka. Oh, repot. Jangan sampai ngasih nama asal bahasa Arab. Kalau nggak tahu ya tanya dulu supaya kita nggak salah tujuan. Nah, itu. Ya. Kayak Nabi Muhammad namanya Muhammad, dinamakan Muhammad artinya orang yang terpuji. Akhirnya kan benar karena nama adalah sebuah doa. Ya, Ahmad, Muhammad ini sebuah doa nama itu. Makanya kalau kasih nama anak jangan asal-asalan. Gitu ya. Nah, jadi Rahman ini adalah nama Allah. Maka kalau kita menamakan seseorang jangan pakai nama yang menyamai namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ar-Rahim bimakna daimur rahmah. Kalau Ar-Rahim ini artinya adalah daimur rahmah. Jadi daim itu artinya langgeng, rahmat yang langgeng, rahmat yang tidak putus. Nah, ini diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya Rahman dengan Rahim, kalau Rahman sifatnya umum, kalau Rahim sifatnya khusus. Nah, kita yang taat kepada Allah ini insya Allah kita akan dapat dua-duanya. Ya dapat Rahman, ya dapat Rahim. Cuma Rahim ini nanti ini diberikan pada kita ketika kita sudah ada di akhirat. Karena di akhirat pun kita ada kehidupan. Yang karena kehidupan ini kita butuh pertolongan, butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, ini akan
mendapat kenikmatan yang langgeng, tidak hanya di dunia tetapi sampai akhir. Amin Allahumma amin. Gitu. Jadi Allah tidak salah pilih. Allah juga tidak bakal keliru. Tuh, jangan begini loh, itu kok nggak sholat dikasih, yang sholat dikasih nggak sholat dikasih, gimana sih? Loh, itu namanya kita nggak paham. Kalau rahman kan hanya di dunia ngasihnya, tapi kalau rahim sampai akhir. Nah, siapa yang dikasih sampai akhirat? Tentunya orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kenapa kita butuh sifat rahimnya Allah? Karena ada ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat. Ada hari akhir, ya, ada hari akhir. Maliki Yaumiddin ay maliki yaumil hisab wal mukafa'ah wal jazai alal a'mali. Yang dimaksud Maliki Yaumiddin adalah yaumul hisab, hari hisab, perhitungan. Besok di hari akhir kita akan ada hitung-hitungan. Ya, itu pasti. Hitung-hitungan itu pasti, kita akan dihitung. Yang dihitung apanya? Ya amal kita. Berapa banyak amal kita yang baik, berapa banyak amal kita yang jelek. Itu akan dihitung. Dan hisabnya Allah itu pasti. Hisabnya Allah tidak bakal keliru. Hisabnya Allah ini tidak bisa dibohong, tidak bisa dinego, nggak bisa disogok. Ini hisabnya Allah pas. Pokoknya kalau jelek ya masuknya jelek, kalau bagus ya masuknya bagus. Sebesar apapun amal kebaikan kita, ini pasti akan ada nilainya. Makanya kita kalau beramal nggak usah ragu. Wah, nggak ada yang lihat, saya masukin 2000 aja nggak ada yang lihat. Misalnya, nah ini seakan-akan Allah kan dianggap kita nggak melihat amal kita. Padahal kita ini selalu diawasi oleh Allah. CCTV-nya Allah luar biasa. Yang nyatet aja pegawainya namanya malaikat raqib dan malaikat atid. Itu selalu mengawal kita, selalu mencatat amal perbuatan kita. Gak sampai kita kok masih ragu, gak percaya, nah kita ya akan pergi sendiri. Ya maka kalau mengamal, mau sholat tahajud, mau sholat sunnah-sunnah yang lainnya, mau amal sedekah, gak usah ragu-ragu. Karena apa? Semua pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Ya, ini. Maka jangan ragu. Karena ada hisab, itu pasti hisabnya Allah. Dan tidak kelewatan. Faman sakulat mawasinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawasinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, itu hisabnya Allah jelas. Siapa yang amal perbuatannya lebih berat daripada amal jeleknya, maka dia akan hidup di sana, akan hidup yang enak karena banyak bekal. Kalau di
sana nggak punya bekal, artinya amal kebaikannya lebih sedikit, maka dia di sana akan sengsara, hidupnya akan di neraka. Naudzubillah min dzalik, kan gitu. Nah, makanya ini hisab ini harus kita yakini bahwa hisabnya Allah itu hak, hisabnya Allah itu nyata, hisabnya Allah itu pasti akan kita jumpai. Ada lagi namanya Malik Yaumiddin, Yaumiddin ada namanya Yaumul Mukafa'ah, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setelah dihisab kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita latihan sendiri hisabnya. Ya, coba kalau malam kita hisab sendiri badan kita ini, kalau mau tidur dihitung-hitung. Sudah saya contohkan berkali-kali. Ya, kalau mau tidur coba duduk sebentar menginginkan cinta. Ya, dihitung. Saya tadi mulai bangun tidur sampai tidur ini, amal saya, kebaikan saya dengan kejelekan saya banyakkan mana? Coba dihitung sendiri begitu. Yang jujur hitungnya, ya, beli pilus atau warneng itu satu, ditaruh di depan kita satu bungkus. Ya, bangun tidur, saya tadi bangun 3:30, terus ambil air wudhu bagus, ambil satu taruh kanan, ya, terus pergi ke musola jamaah subuh bagus, ambil satu taruh kanan. Habis subuh pulang nyuruh bikinin kopi sama istri, kelamaan marah-marah jelek, ya, ambil satu taruh kiri, kan gitu, ya kan? Terus dihitung, kerja terlambat diomelin bos, ambil taruh kiri, terus sampai menjelang tidur dihitung tuh yang kanan sama yang kiri banyakkan mana. Kalau banyakkan yang kanan berarti alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau banyak yang kiri, ya kita harus banyak istighfar karena kesalahan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Itu latihan, namanya latihan hisab. Walaupun kita ini kadang-kadang hisabnya manusia itu banyak yang gak pas, tapi kalau hisabnya Allah pasti timbangan Allah pasti pasnya itu, ya. Nah, jadi ini harus kita sadari bahwa besok itu ada yang namanya hari yang akhir, hari akhir ke hari kiamat, itu ada hisab, ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ada hari pembalasan, karena ada yaumul hisab, karena ada hari yang paling akhir, maka diingatkan oleh Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Ini, ya, karena ada hari kiamat, maka kita harus berjibaku, harus berjuang dengan semaksimal mungkin untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena apa? Karena hari kiamat itu yang bisa ngasih balasan hanya Allah, yang bisa penolong hanya Allah. Makanya kita harus punya keyakinan kita ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, untuk beribadah, ibadah itu apa? Ibadah ini adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati.
Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita adalah, sudah sejauh manakah ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita lakukan setiap hari? Apakah ucapan kita, perbuatan kita sudah menuju perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang sudah, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau masih belum, mari mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, yuk kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang aturan-aturannya sudah dijelaskan dalam hukum syariat, dalam fikih, kayak sholat, ya, zakat, puasa, haji. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah namanya, ya, yang ada syarat dan hukumnya sudah jelas diterangkan. Ya, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu apa? Mengerahkan lisan kita, gerakan kita menuju ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jaga mulut, jaga lisan agar nggak ngomong seenaknya sendiri, ngomongnya yang sopan, ya, termasuk menghormati orang tua. Ini ibadah, ya, mendidik keluar, itu namanya ibadah, ya. Makanya semuanya harus diniati ibadah, kerja diniati ibadah, didik keluarga diniati ibadah, sungkem sama orang tua diniati ibadah, semuanya harus diniati ibadah. Jangan sampai kelewatan. Ya, kalau nggak diniati ibadah, nanti kita nggak masuk dalam ibadah. Nah, karena niatnya ibadah ini mengharapnya hanya satu, yaitu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dalam ibadah ini ya tidak segampang itu. Tentunya ini ada godaan-godaan, ada ujian, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Mau sholat, ada ujiannya enggak? Hah? Banyak. Apa ujiannya? Males, ya kan? Kadang-kadang perang dulu ini, sholat gaya, perang dulu kita. Mau sholat aja perang batin maksudnya, ya kan? Sholat dulu apa? Makan dulu. Sholat dulu, makan dulu. Makan dulu. Kenapa? Karena lebih baik makan ingat sholat ketimbang sholat ingat buat kerjaan orang-orang yang malas saja, kan gitu. Ini jadi kadang-kadang makan dulu apa sholat dulu, makan dulu apa kerja dulu. Ini kerja dulu apa sholat dulu. Ini kadang-kadang godaan-godaan banyak yang timbul, padahal Anda sudah dikumandangkan, kan gitu, ya. Oh, yang bukan Anda sudah teriaknya kencang banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini yang dengerin masih santai-santai aja, ngerokok dulu, ngopi dulu. Akhirnya apa? Sampai adanya selesai, sampai komat, sampai jamaah masih jogrok aja, nggak ikut
jamaah. Padahal kalau ditanya ngakunya Islam. Makanya termasuk maksiatnya badan. Ini dalam kitab Sulamut Taufik diterangkan itu termasuk maksiatnya badan apabila kita dikasih kenikmatan sehat oleh Allah, kasih paras oleh Allah, kasih sehat, ada kesempatan, nggak ngapa-ngapain, kok ada jamaah nggak mau ikut jamaah, ini termasuk maksiat. Naudzubillah min kan gitu. Berarti kalau memang ada kerjaan, ada alasan kerjaan. Nah ini kalau nongkrong, malah ngomong gitu kan, ngopi, lo kok sampai ngopi kok sampai kalahkan jamaah. Ya, ini jangan sampai kita termasuk maksiat. Nah kalau sampai dihitung maksiat berarti kita dosa kan gitu. Ya, nih jadi iya kan dua, iya kan asma'i. Jadi dalam ibadah tetap kita ada yang namanya godaan. Kenapa kok manusia dipuji oleh Allah? Karena untuk meningkatkan keimanan. Kan gitu. Ada makalah ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah rumahnya ujian. Semuanya pasti diuji gitu. Makanya kayak sekarang ini kita diuji nggak? Diuji ya, diuji bener-bener ujian kita saat ini. Udah kita rasakan situasi seperti ini. Kalau kita lemah iman kita, akhirnya kita akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Tapi kalau bagi orang beriman biasa diuji itu. Ujian itu biasa. Justru kalau Allah menemukan ujian, bagi orang beriman itu malah senang. Kenapa? Karena akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada ujian, nggak naik. Ya, nggak naik. Dengan adanya ujian, kita akan naik. Kalau lulus, kalau nggak lulus, ya kan drop di kelas itu. Nggak naik-naik lagi. Makanya kita harus sikapi dengan sabar, dengan ikhlas. Nah, untuk menyikapi bagaimana? Iya karena kedua iya karena stain ini kita butuh pertolongan. Pertolongan kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kok kita salah minta pertolongan, repot. Ya, urusannya repot. Nah, karena apa? Karena yang ditakutkan para ulama, yang ditakutkan para orang-orang yang solih, ini hanya satu. Apa itu? Yahruju minad dunya bi ghairi iman. Takut kalau keluar dari dunia tanpa membawa iman, alias mati tidak dalam keadaan iman. Ini yang ditakuti. Maka jangan sampai kita salah-salah minta pertolongan. Ini Qur'annya jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan mati dalam keadaan Islam, dalam mati yang selamat, mati yang husnul khotimah, mati yang membawa iman. Nah, untuk mengarah ke sana tentunya kita harus selalu waspada. Jaga ibadah kita sampai titik darah penghabisan. Ada sampai sakaratul maut. Sehingga kalau orang pas sakaratul maut kok bisa ingat sama Allah sesuai apa yang dikatakan Rasul, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang di akhir hayatnya kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini akan dijamin masuk surganya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hati-hati, ya hati-hati. Dalam kondisi seperti ini gampang menjebak kita, menjerumuskan kita ke dalam dunia kesesatan. Memang kita ini dihajar seperti ini. Bagi beriman santai aja, karena ini untuk meningkatkan iman, ya, bukan meningkatkan imun. Kalau meningkatkan imun mah gampang, makan enak, meningkatkan imun, pikirannya waras, ya, pikirannya tenang, makannya enak, ya meningkatkan imun. Tapi meningkatkan iman itu susah, harus selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada slogan imun, iman, aman. Itu ya, imun, iman, aman. Nah, maka kalau kita sikapi seperti ini, ya kita harus cerdas. Orang beriman nggak boleh berontak sama pemerintah. Pemerintah itu udah mengatur baik. Untuk usaha ikhtiar itu ambil pemerintah bagus. Dalam hal ini kan pemerintah menganjurkan 5M. Apa 5M? Masih ingat nggak? 1. Memakai, mencuci, menjaga, mengurangi kerumunan, terus mengurangi mobilitas. Ya, ini ikhtiar lahir. Ya, ikhtiar lahir. Lah orang yang beriman kan pikirannya panjang. Tidak hanya lahir saja usahanya. Orang yang beriman itu usahanya ya lahir ya batin. Tidak cukup lahir saja. Gitu loh. Ya, harus ditambah ikhtiar batin. Yaitu jangan hanya 5M tetapi minimal 7M. M yang keenam apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. M yang ketujuh, memperbanyak doa kepada Allah. Insya Allah kalau ikhtiarnya lahir batin, insya Allah kita akan segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, hanya kepada Engkau-lah ya Allah saya menyembah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ya, untuk mohon pertolongan ini sudah diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian ya dengan penuh kesabaran dan tetap melakukan sholat. Ya, ini jangan sampai keliru. Ini kadang-kadang yang jarang diamalkan. Orang kalau lagi banyak masalah, kalau lagi frustasi, larinya bukan ke masjid, tapi larinya malah ke tempat-tempat hiburan. Betul apa betul? Bukannya ke masjid, bukannya ke musola, kok malah ke tempat hiburan. Ya nggak selesai masalahnya. Ya, itu udah ke tempat hiburan yang dilakukan sesuatu yang tidak baik. Ya nggak selesai. Baru kata Allah itu kalau banyak masalah, mintalah tolong kepada Allah dengan penuh kesabaran dan tetap melakukan sholat. Karena sabar dan sholat ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau sholat itu yang sabar, jangan kayak dikejar maling sholatnya. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngapain sholat buru-buru amat? Buru-buru dagang. Tinggalan Kramat Jati. Ini ya. Jadi sholat dengan sabar itu satu paket, nggak boleh dipisahkan. Banyak masalah, sabar.
Sahabat tetap berdoa, berdoanya dibuktikan dengan sholat. Gitu. Insya Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ini akan berat. Sholat ini berat. Sabar itu berat. Kecuali orang yang hatinya khusyuk. Kalau sudah khusyuk nggak berat, enak aja, nikmat. Kita bisa merasakan nikmatnya sholat apabila kita tenang. Kalau kita nggak tenang ya nggak bisa merasakan nikmatnya sholat. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi berat kan perang, saya katakan perang banget itu. Sholatnya nggak enak, kami paksa begitu kan. Tapi kalau kita khusyuk tenang enak sholat kita. Nah, situasi seperti ini ya kadang kita temukan, ya kadang ya enggak. Semua orang pasti merasakan itu. Kalau lagi enak mau enak, kalau lagi gak enak ya pokoknya pikiran judok melulu. Itulah al-iman yazid wa yanqus. Iman manusia itu kadang-kadang ya naik, kadang-kadang ya turun. Cuma naiknya sama turunnya banyak turunnya. Naiknya 2 hari rajin, malesnya 2 bulan. Kan gitu, naiknya 10 cm, turunnya 10 meter. Ini kan nggak imbang namanya. Kadang-kadang sekarang ini anak-anak sekolah pakai daring begitu, dan saya waktu itu belajarnya mah setengah jam, pegang HP-nya seharian. Ini yang kadang-kadang bikin repot kan di sini. Udah kayak benar-benar kita harus pintar-pintar saat ini. Habis saja orang tua dibohong. Iya karena butuh iya. Kita nggak usah emosi. Kita tetap sikapi dengan seksama, dengan bijaksana. Nggak perlu emosi. Pintar-pintarnya kita dalam menghadapi ujian seperti ini. Iya karena butuh iya karena sekali. Makanya kita harus memohon kepada Allah. Doanya kita apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan gitu. Ihdinas shiratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah at-tariqul mu'tadil, yaitu tariqul Islam. Jalan yang lurus adalah jalan agama Islam. Ya, karena di dalam Islam kita akan diajari, kita akan ditunjukkan menuju jalan yang benar. Itu. Nah, hidayah ini nanti ada 5. Hidayah itu ada 5. Ya, hidayah yang diberikan Allah pada manusia itu ada 5. Mulai dari lahir, namanya hidayah yang baru lahir itu namanya ilham. Ya, ilham, anak yang baru lahir itu udah kasih hidayah, namanya ilham. Ilham ini diberikan anak kecil dengan adanya ilham dari anak kecil. Kalau dia butuh dia menangis, butuh minum susu ibunya, ya dia dengan menangis. Kalau berarti dia ada butuh itu. Entah itu pengen mimi atau kencing atau berak, ya itu mesti dia anak kecil mesti selalu memberikan tanda. Nah itu udah hidayah tetapi yang diberikan Allah pada anak kecil. Nah yang kedua ada namanya hidayah panca indera, hidayatul hawas. Panca indera ada rasa, bisa melihat, bisa merasakan, ya bisa meraba. Nah ini panca indera ini melengkapi ilhamnya dari kecil. Jadi
ya tambah gede, dia bisa melihat, bisa mencium, bisa merasakan, bisa meraba dan lain sebagainya. Kemudian setelah gede lagi, muncul lagi, namanya dikasih hidayatul akli, dikasih akal. Tambah gede, tambah akalnya. Ya, semakin gede akalnya semakin bertambah. Tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Nah, supaya pinternya nggak keblinger, yang keempat dikasih hidayah din, dikasih hidayah agama. Karena orang ini kalau pinter nanti bisa keblinger kalau nggak dibatasi dengan aturan-aturan agama. Ya, karena apa? Karena orang itu sangkanya kalau dia itu ya, berpikirnya cerdas nih, seakan-akan dia itu paling hebat. Akhirnya apa yang dipikirkan itu paling benar, maka dibatasilah dengan agama. Hidayatul, Allah memberikan hidayah agama. Sehebat apapun manusia, tetapi harus berdasarkan aturan-aturan agama. Itu. Terus yang kelima ada hidayah hidayatul ma'unah wa taufik. Ada hidayah pertolongan. Karena dengan adanya memahami agama, insya Allah orang itu akan selalu ada di jalan yang benar. Insya Allah akan selalu mendapat bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, karena sudah jam 9. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ya bisa jadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa untuk menyikapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi saya ingatkan, ya, orang pengen naik pangkat, pengen naik derajat, ini melalui ujian. Makanya nggak usah emosi, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling gontok-gontokan, apalagi nyalahin presiden, nyalahin siapa, nggak perlu. Pangkat kita apa, nyalahin begitu, ya, bener kagak dosa ya, kan gitu kan, bener kagak dosa iya, kan gitu. Ya, kayak begini ini kan PPKM, ya udah mengajurin begitu, udah kita ikuti aja. Tapi urusan ngaji tetap ngaji, berjamaah tetap jamaah. Bukan kita melanggar PPKM, bukan. Ya, kita tetap ngikut, ya, cuma ya kita urusan agama ya tetap kita standarnya aturan dari Allah, kan gitu. Bukan kita nggak percaya dengan adanya penyakit. Ya, penyakit itu pasti ada, wong Allah yang bikin penyakit. Kenapa Allah bikin penyakit? Ya supaya manusianya tadi itu ya tambah imannya kepada Allah. Jadi kita sikapi seperti itu aja. Jangan malah kita kok malah tambah emosi, tambah jauh, saling menyalahkan, nggak perlu. Ya, ini untuk introspeksi diri. Mari kita tetap berusaha jadi makhluknya Allah, jadi hambanya Allah yang terbaik di sisi Allah dan baik di sisi masyarakat. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa masyarakat, dan itu karena kita hidupnya di masyarakat. Tetapi jangan melupakan Allah. Allah tetap harus nomor satu. Ya, Allah harus didahulukan daripada urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa salli radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana min futuhil arifin. Allahumma iftah lana min futuhil arifin. Allahumma iftah lana min futuhil arifin. Allahumma ja'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula. Allahumma ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam keadaan kekurangan ya Allah, kecuali Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami ini ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam keadaan punya hutang yang banyak ya Allah, kecuali Engkau bayarkan semua hutang-hutang kami ini ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ini ya Allah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah. Penyakit yang sulit disembuhkan ya Allah, Engkau sembuhkan semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau biarkan kami dalam keadaan mati ya Allah, kecuali mati yang husnul khatimah, mati yang bisa membawa kalimat ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah jamaah kami ya Allah, berkailah rezekinya ya Allah, berkailah keluarganya ya Allah, berkailah ilmunya ya Allah, berkailah ibadahnya ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahi orang-orang telah Engkau sayangi ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya Allah. Yang saat ini sedang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Wabil khusus kepada orang telah saya sebutkan tadi ya Allah, Engkau angkat penyakitnya, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi